Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dorinori Rif. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat walafiat selalu dan bisa terus beraktivitas bersama keluarga dan kerabat di rumah. Dan pokoknya tanknya semoga sehat terus, oralnya mekar terus, gondrong terus, dan yang sakit bisa pulih lagi gitu ya kan. Yang penting kita telaten aja sama ngerawat dan treatmentnya gitu ya. Oke, pertemuan kali ini gue pengen Q&A, kita jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Rif. Jadi kita cek dulu. Oke, di sini ada 10 pertanyaan. Mungkin bisa langsung kita mulai dari pertanyaan Adoy Gamer 7681. Beli koral di mana, Bro? Yang bisa kirim-kirim keluar kota. Mungkin maksudnya rekomendasi ya buat penjual yang bisa kirim-kirim koral keluar kota. Kalau dari Dorinori sendiri, pedagang yang bisa kirim-kirim keluar kota udah banyak kok. Mungkin dari Tokopedia pun kalian bisa cari, dan nanti di situ kalian bisa DM aja orangnya, terus tanyain ini cuma melayani yang Jabodetabek misalnya, atau cuma via Gojek atau Grab. Soalnya kan ada yang dia tuh cuma region yang deket-deket aja gitu, nggak sampai yang keluar kota. Karena kalau keluar kota itu pasti packingannya juga beda ya. Jadi mungkin ada biaya tambahan buat kardus atau styrofoamnya. Tapi kalau ditanya rekomendasi, mungkin kalian bisa ke Algivari Coral atau Rilla Design atau Mario atau RDA, atau juga Melody, Baby Aquatic, Javarif juga ada kan, Lagon, MJ Fish mungkin ada. Pokoknya semua yang ada di Tokopedia coba aja kalian tanya-tanyain. Mungkin yang di pasar ikan Sumenep juga ada, kalian tanyain aja bisa kirim keluar kota apa enggak. Karena saya nggak tahu ya, nggak pernah nanya-nanya bisa kirim keluar kota atau enggak. Karena saya sendiri di Jakarta itu udah lumayan banyak tukang koral, jadi saya datangin langsung atau via online. Tapi saya lebih suka datang langsung sih ke toko, atau bisa chat dulu baru janjian ketemuan gitu via WA. Oke, mungkin begitu ya Bang Adoy rekomendasi tokonya. Selanjutnya dari Rian Maulana Sitorus 3363. Kalau anemon yang tidak jalan, anemon karpet, anemon model, anemon susu, anemon pasir, anemon rose yang sering jalan-jalan. Cuma anemon jagung dan anemon clone Om. Kalau lensanya jadi mahal, yang murah enggak ya? Ini jadi maksudnya, oh jadi yang sering jalan-jalan itu cuma anemon jagung dan anemon clone, kata si Om Rian. Oke, makasih Om Rian untuk istilahnya koreksinya gitu ya. Ya mungkin berarti buat kalian yang mau beli anemon, kalian bisa anemon karpet, model, susu, pasir, rose, yang kalau nggak mau yang jalan-jalan kayak gitu ya. Karena kan di konten sebelumnya kita bahas tentang anemon di yang konten River wajib nonton. Jadi kalian yang belum nonton coba cek dulu konten yang judulnya River wajib nonton. Di situ kita bahas anemon juga di tank Dorinori. Oke, selanjutnya dari Om Andi Doang 5565. Om, itu torch apa yang warna kuning? Kayaknya kalau torch warna kuning nggak ada ya, karena di sini cuma ada torch hijau tip kuning, terus 24K sama hijau ungu aja sih. Mungkin kalau yang warna kuning itu siwalan ya, tapi itu masuknya bukan siwalan kuning tapi siwalan gold. Karena yang kuning ada lagi.
Oke, mungkin gitu Om Andi. Mungkin kalau Om Andi mau anemon yang kuning itu ada banana, tiger, mungkin holy grail juga kuning ya. Kurang tahu sih, banyak banget ya kalau buat torch itu model-modelnya, pokoknya semua warna lengkap deh, dia banyak variasinya, kayak goniopora juga. Oke, selanjutnya Jaka Mada 5521, pakai wave maker apa bang? Kalau Dorinori di sini pakai wave maker. Sebenarnya sebelumnya pakai dua wave maker. Yang pertama Yamano 100 3000 liter per jam. Terus yang kedua Roston 7500 liter per jam ya. Karena WM yang 3000 liter per jamnya mati, jadi nggak dipakai ya, cuma pakai satu WM doang. Dan ini WM-nya kebesaran sih 7500 buat tank 1 meter. Jadi kita akalin dengan ngelakban jari-jari dari wave maker itu biar hisapannya tuh lebih sedikit, jadi nggak terlalu besar. Karena kalau dilepas semua solasinya kayak tsunami guys, besar banget ombaknya, dan malah nggak bagus juga buat koral ya. Kecuali mungkin kalau kalian pelihara SPS oke-oke aja kayak gitu. Tapi di sini ini nggak rekomendasi sih dari Dorinori Roston, karena dia tuh dotnya itu nggak kuat gitu melekatnya, karena dia ada locknya gitu. Jadi mending jangan langsung nempel aja, terserah cari aja. Tapi ini nggak direkomendasiin sih sama Dorinori, cuman kalau mau pakai silahkan kayak gitu. Terus dari Om Wawan DMC 2185, tank saya usia 3 bulan kok masih muncul brown alga, solusinya tank suhu. Oke Om Wawan, jadi tank usia 3 bulan itu sebetulnya masuknya juga masih prematur, karena tank itu dibilang bagus ketika 6 bulan ke atas, atau paling-paling 7 bulan itu udah masa, dibilangnya udah nggak prematur deh kalau udah 7 bulan ke atas. Kalau masih 3 bulan sih hitungannya masih prematur. Tapi kalau ngomongin brown alga, mau kita udah setahun pun tank tetap bisa muncul brown alga kalau misalnya kita dosing coral food yang terlalu banyak, itu sehingga jadi limbah di tank kita ya kan, nggak dimakan habis semua, skimmer juga nggak ngangkat semua, sehingga nutriennya banyak, sehingga bisa tumbuh lagi brown alga yang seharusnya fase itu udah lewat kayak gitu. Jadi mau selama tank apapun kita, kalau kita nggak jaga nutrien, nggak jaga lampu terlalu lama, tetap brown alga pasti muncul lagi kayak gitu. Jadi dikontrol aja buat nutriennya atau pemberian coral foodnya gitu. Tapi kalau misalnya tank baru itu ada brown alga karena deatrock-deatrocknya itu ngeluarin nitrat fosfat ya, jadi banyak alga di situ. Ketika nitrat fosfat dari deatrock udah habis, jadi dia nggak produksi brown alga lagi. Tapi nitrat fosfat itu bisa banyak ketika nutriennya tinggi kayak gitu ya teman-teman. Oke, thank you Mawan. Selanjutnya Parah Normal Official 9430, obat brown jelly apa bang? Kalau brown jelly itu obatnya sebenarnya nggak tahu ya apa, karena 80-90% pasti merambat. Brown jelly itu pasti matiin koral, karena brown jelly itu musuh utama sih dari koral yang bisa bikin koral mati. Tapi kalau solusi, mungkin kalian bisa sedotin brown alganya itu, brown jelly-nya itu disedotin pakai selang kecil. Tapi hati-hati, karena Dorinori punya pengalaman nyedotin lendir koral. Karena LPS itu akhirnya rumba-rumbanya itu ikut kesedot sama selang kecilnya itu. Alhasil malah koralnya sakit kayak gitu teman-teman ya. Kan sayang juga kan. Jadi intinya kalau biar nggak ada brown jelly, pastiin aja arusnya cukup dan juga airnya sehat ya, biar bakterinya nggak ada, dan pastikan bakteri nitrifikasinya sudah bagus gitu ya teman-teman.
Oke, mungkin gitu ya jawabannya. Selanjutnya ada dari Om Andi Doang 5565. Ini udah belum sih Om Andi Doang? Oh iya. Dia nanya lagi, jadi gimana tips and trick biar koralin alga cepat muncul Om? Nah, kalau pengen koralin alga cepat muncul, itu mungkin kalian bisa beli produk Purple Up ya, kalau nggak salah namanya, tapi tolong dikoreksi. Pokoknya Purple Up itu dia bisa naikin, dia isinya sih kalau nggak salah KH, yang dimana KH itu emang bisa numbuhin dari koralin, karena koralin itu bakalan tumbuh ketika KH di tank itu stabil, kayak gitu. Karena koralin itu nyerap KH-nya lumayan kenceng ya teman-teman, apalagi kalau ada banyak. Dan saran sih koralin itu nggak harus dikejar. Kalau emang ada biarin, kalau emang belum tumbuh biarin. Tapi kalau ada, kalau mau dibiarin silahkan. Tapi kalau misalnya mau dihilangin, ilangin aja, karena koralin itu bisa bikin swing parameter sih. Jadi lebih susah maintenance tank kitanya gitu. Tapi kalau Dorinori sendiri nggak ngutamain koralin sih, karena ya nggak harus ada juga. Cuman kalau mau kelihatan natural, tanknya tua, boleh aja kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya M Tari Saprianto 5521. Kalau pengen banget tetap pelihara anemon Om, gimana? Apa baiknya dilem biar nggak jalan-jalan? Kalau misalnya kalian mau pelihara anemon, tetap pengen anemon, mungkin kalian bisa tadi beli anemon yang direkomendasiin sama Om siapa tuh di pertanyaan sebelumnya. Bisa beli anemon karpet, susu, rose. Mungkin itu rekomendasi dari teman river kita juga yang emang punya pengalaman koral itu nggak jalan-jalan, atau kalau jalan pun jarang gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen biar anemon itu nggak jalan-jalan, itu banyak river yang ngakalin, dikasih pot, bagian bawahnya, bagian pantatnya dikasih pot, dikasih paralon, intinya biar ngejepit dari pantatnya si anemon itu, jadi dia nggak jalan-jalan kemana-mana, kayak gitu ya. Mungkin solusinya kalau emang pengen tetap pelihara. Tapi Dorinori nggak rekomendasiin karena itu nggak sesuai sama gaya hidupnya anemon. Ya emang dia jalan-jalan, ya biarin aja dia jalan-jalan. Tapi kalau dipaksa kayak gitu kan kasihan ya. Tapi terserah kalian mau gimana. Tapi Dorinori sih nggak nyaranin ya. Mungkin kalau mau anemon ya bikin tank khusus anemon gitu, biar nggak ngerusak ekosistem. Selanjutnya dari Sony Rodiana 2999. Izin tanya Om, bener gak botana kuning kapsul bisa bantu makanin alga? Bener banget Om. Kayak di tank Dorinori sendiri itu kapsul kuning itu rajin banget sih bersih-bersihin lumutnya. Selain botana kapsul kuning, kuning asli juga rajin. Beberapa juga ada yang botana zebra. Tapi kalau saya lebih suka botana kapsul kuning sih, karena warnanya kuning gitu kan. Jadi biar dikira orang yellow tank. Yang penting ada yellownya ya, walaupun nggak tank ya nggak apa-apa. Bisa Om, itu bantu banget. Karena kalau misalnya jabing glodok juga oke banget sih. Cuman jabing glodok itu kan dia sifatnya kayak merayap gitu kan. Terkadang dia nemplok-nemplok di atas koral gitu. Jadi kurang oke aja dilihatnya, bikin koral kuncup lagi. Tapi kalau botana kuning kan dia berenangnya aktif ya gitu, jadi lebih asik dilihatnya. Dia notol-notolin batu, pasir, itu kan kayak bagus aja gitu dilihatnya, alami. Benar, bisa Om, itu rekomendasi dari Dorinori juga. Oke, selanjutnya ada Ahmad Sihabudin 6666. Cara penanganannya sembuhin bronjeli gimana ya Om? Dan jangan lupa ngonten pas belanja koral ya, hehe, mantap dedikasinya, semangat Dorinori. Oh ya, ini sama ya pertanyaan kayak tadi. Kalau misalnya mau sembuhin bronjeli,
Contoh kalau brown jelly-nya di batu jeruk itu susah ya, karena mungkin kalian harus bisa disikat halus pelan-pelan biar brown jelly-nya itu hilang. Tapi pengalaman Dorinori dia tetap balik lagi, malahan lebih banyak dari brown jelly-nya kalau emang airnya itu nggak sehat. Atau kalau misalnya kasusnya di cabang kayak torch, cabang kuku, ya kan, babut, itu yang bercabang-cabang. Kalau misalnya kalian punya 3 cabang, yang satunya kena brown jelly, kalian potong aja tuh yang kena brown jelly itu, biar nggak nyamber ke cabang lainnya. Nah, kalaupun nggak mau kalian potong, kalian sedot aja pakai selang kecil. Kalian selang yang buat aerator itu kalian sedot sambil buang airnya. Itu kalian sedot aja bagian brown jelly-nya. Itu gampang banget sih kesedotnya, dia agak gimana ya, karena lumut-lumut di tank air laut itu nempelnya nggak kuat ya, kecuali yang lumut hijau itu harus pakai cutter. Cuman kan brown jelly coklat ya, dia bisa kok disedot kayak gitu, gampang kok. Mungkin itu dari saya. Oh udah ya, udah 10 pertanyaan. Oke, terima kasih banget buat yang udah nanya. Mungkin nggak banyak yang bisa Dorinori kasih, itu berdasarkan pengalaman dari Dorinori juga gitu ya teman-teman. Oke, mungkin di sini Dorinori juga sekalian ngasih tahu, ini baru aja tadi kedatangan paket Momogi media filter ya, Momogi. Ini fungsinya buat rumah bakteri. Jadi kenapa beli Momogi? Alasannya itu karena di SAM Dorinori itu kan ada K1 ya. Karena ya mungkin nanti kita sambil lihat SAM-nya aja deh. Nah ini dia SAM-nya. Nah ini kan ada K1. Nah ini kan air masuk dari sebelah sini ya kan. Nah sebelah situnya tuh masih mandek si K1-nya, walaupun dia tetap ngalir, dia tetap muter, yang muternya tuh kayak gini, tapi yang di situ lambat gitu perputarannya, karena Dorinori pengen cepet juga perputarannya. Jadi di bagian sisi sini pengen ditumpukin Momogi setinggi airnya, biar K1-nya nggak ada yang di bagian sana, jadi cuman di bagian yang air turun aja. Jadi semua K1-nya, kaltnessnya tetap berputarnya itu cepet. Kayak gitu teman-teman. Ini udah sampai barangnya. Mungkin langsung kita unboxing aja ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini dia Momoginya. Jadi nanti biar kita cuci dulu bersih. Kalau udah bersih baru kita masukin ke chamber K1-nya. Oke guys, mungkin segitu aja buat
konten hari ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman, biar kita sama-sama belajar seputar riff natural flow pastinya. Buat yang low budget, yang belum ada budgetnya pakai yang automatic, bisa ikutin cara Dorinori natural flow kayak gitu ya teman-teman. Silahkan buat yang belum terjawab pertanyaannya, kalian tanya lagi aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan lagi bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di next video, see you next time, bye bye.